Namaku Irham. Kejadian ini terjadi sebelum malam tahun baru kemarin. Saat itu aku pergi bersama 3 temanku, Adit, Damar, dan Aib. Rencananya sederhana, mendaki ringan, bermalam, lalu merayakan pergantian tahun di Curug. Namun, yang awalnya kukira akan menyenangkan, ternyata berakhir menyeramkan. Kami berangkat sekitar jam 7:30 pagi. Udara masih segar, jalur pendakian basah oleh embun, dan suasana pun terasa normal, tidak ada yang aneh. Sampai di tengah perjalanan, kami bertemu 2 orang bapak-bapak yang sedang menebang kayu. Perawakannya sudah cukup tua, dan sepertinya mereka tinggal di sekitar sana. Ketika kami melewatinya, salah satu dari mereka bertanya, "Badai kemana, Jang?" Mereka bertanya kami mau kemana. Aku menjawab dengan santai, "Badai ka Curug, Pak." Dan ketika aku menjawab seperti itu, kulihat bapak itu langsung menghentikan aktivitasnya. Dan seketika suaranya berubah, pelan tapi tegas, sedikit berbisik dan berkata, "Jang, mending uih deui. Kamari abi ningali orai badag pisan." Mereka meminta kami untuk kembali pulang karena katanya kemarin dia melihat ular yang besar. Kami lalu saling pandang. Salah satu temanku, Adit, terlihat tertawa. Adit bilang dia sudah beberapa kali pergi ke curug itu, jadi tidak takut. Apalagi hanya ular hutan. Tanpa berkata apa-apa lagi, kami lanjut berjalan dan meninggalkan bapak-bapak itu. Singkat cerita, sampailah di Curug. Kulihat pemandangannya luar biasa. Ini memang kali pertamaku melihat air terjun yang bertingkat, suara air jatuh menghantam batu, dan cahaya matahari yang menembus dedaunan. Membuatku sangat menikmati pemandangan yang indah itu. Aku langsung mengambil beberapa foto untuk dokumentasi berliburku. Tempat ini sangat nyaman. Rasanya di tempat yang seperti ini aku tidak merasakan bahaya. Justru ketenangan, kenyamanan. Bahkan Adit saat itu mengajak kami untuk berenang di curug. Membuktikan bahwa semuanya aman. Baru saja kami akan bersiap-siap untuk berenang di curug,
tiba-tiba kabut turun cukup tebal. Yang tadinya cerah, kini menjadi mendung, tertutup kabut. Melihat itu, kami pun segera pergi dari area curug karena takut hujan tiba-tiba turun. Dan bergegas menuju tempat kami berkemah, yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari curug. Buru-buru kami mendirikan tenda untuk berkemah sebelum hujan turun. Setelah itu, kami pun beristirahat. Waktu berlalu, kulihat jam menunjukkan jam 8 malam. Aku dan teman-temanku masih beristirahat sejenak di dalam tenda sambil menyantap makanan. Setelah itu, Adit mengajak kami ke salah satu goa yang ada di area sana. Karena letak goa dan perkemahan kami tidak jauh, dan teman-teman yang lain pun mengiyakan, kami pun setuju beranjak pergi menuju ke goa itu. Jalanan basah kami lalui karena hujan sudah reda dan meninggalkan jalan setapak yang basah. Menarik sekali pikirku. Di tengah hutan seperti ini ada sebuah goa. Ketika kami sampai di mulut goa dan saat akan masuk ke sana, dari lubang masuk goa itu, kulihat ada seorang perempuan di sana. Nampak seperti warga di sana. Mungkin habis berteduh dari hujan, pikirku. Rambutnya terurai rapi dan dia hanya duduk seperti menunggu hujan semakin mereda. Aku mendekatinya dan berkata, "Teh, punten. Ngiring ka goa teh?" Begitu kataku. Aku izin kepadanya untuk masuk ke goa. Perempuan itu mengangguk. Dan sekilas terdengar, dia berkata, "Mangga, asal tong ngalamunnya. Boleh, asal jangan melamun ya." Begitu jawabnya. Aku membalas dengan mengangguk dan kami pun masuk ke dalam goa itu. Karena sudah malam, pastinya di dalam goa lebih gelap daripada di luar. Dengan bantuan senter yang dibawa, kami mulai menelusuri isi goa. Sampai
Beberapa kelompok kelelawar berterbangan ketika tersorot oleh cahaya lampu senter. Bikin kaget aja. Suara kelelawarnya pun berdecit. Cukup mengerikan. Saat itu aku berjalan di paling depan. Karena rasanya guanya sangat panjang, aku berpikir untuk menyudahi saja perjalanan ini dan kembali ke tenda. Ketika aku berbalik badan dan ingin menyampaikan pada teman-temanku lebih baik kita pulang. Loh, kemana 3 temanku? Adit, Mar, Ayib. Perasaan mereka tadi di belakang. Woi, di mana sih? Woi, jangan bercanda. Aku berteriak memanggil nama mereka, tapi yang ku dengar hanya gema dari suaraku sendiri yang bergema di gua itu. Woi! Aku pun berjalan ke ujung lorong gua itu. Aku terus berjalan dan itu dia ujung dari gua ini, pintu keluarku. Karena aku lihat teteh yang tadi di depan gua masih ada di sana. Iya, perempuan itu. Aku pun kembali ke sana dan sampai di mulut goa. Perempuan itu masih duduk di depan itu, di mulut goa itu. Aku menghampirinya kembali dan berkata, "Teh, lihat teman-teman saya yang tadi nggak? Mereka udah keluar belum ya? Saya kepisah tadi di dalam." Begitu kataku. Dia melihatku lalu menggelengkan kepalanya. "Ya udah tuh teh, nuhun ya." Aku meninggalkan perempuan itu. Apa memang ada pintu keluar lain dari gua ini? Karena bingung, aku memutuskan untuk kembali ke tempat kami berkemah. Sampailah aku di tenda. Kulihat tenda dalam keadaan sepi. Tidak ada siapa-siapa. Sampai aku mendengar seperti ada yang memanggilku dari semak-semak. Mungkin itu temanku. Guys. Aku melihat ke sekitar ke arah semak-semak sambil mencari mereka dengan melihat ke sekitar. Dan
ku dengar ada suara langkah yang mendekatiku. Entah suara itu datang dari mana, cuma terdengar jelas mendekatiku. Kulihat sekelilingku, hanya hutan yang gelap. Dit, Damar, Aib. Tak ada seorang pun yang mendekatiku. Namun jelas ada langkah kaki yang terdengar mendekat lalu berhenti. Sampai... Astaga! Aku terkejut ketika melihat ada ular yang tiba-tiba saja melintas melewatiku dari arah semak-semak. Refleks aku berbalik badan dan lari menjauh dari sana. Sampai ketika aku berlari baru beberapa langkah saja, tiba-tiba terasa seperti ada yang mencekiku dari belakang. Nafasku mulai sesak. Aku coba melirik ke arah kiri dan aku lihat ada sebuah wajah di belakangku. Wajah perempuan yang kulihat tadi di depan goa. Namun kali ini terlihat wajahnya seperti bercahaya. Namun badannya bersisik seperti ular. Dia mulai membuka mulutnya menganga dan lidahnya terjulur keluar. Wajahnya kini berubah menjadi seperti kulit ular di sekujur wajahnya dan tercium bau busuk yang sangat menyengat. Badanku kini terasa terlilit sesuatu sampai aku tak bisa bernafas dan aku pun tak sadarkan diri. Hal terakhir yang ku ingat saat itu adalah sosok perempuan berambut panjang, namun badannya seekor ular. Ketika aku sadar, aku sudah berada di tenda. Teman-temanku sudah berada bersamaku. Kulihat juga ada bapak-bapak yang sebelumnya kami temui di hutan menuju Curug. Ketika ditanya kenapa aku pingsan di dekat pohon, bahkan cukup jauh dari tenda, aku pun ceritakan yang kualami. Bapak itu bilang, orai atau ular yang dimaksud adalah sosok yang kulihat itu bukan hewan.
Dan katanya ada beberapa pendaki lain juga yang malam itu melihat sosok ular yang sama denganku. Bahkan sampai kesurupan. Ternyata yang dimaksud Bapak itu bukan hanya ucapan biasa, melainkan peringatan untuk kami. Namun kami bertindak arogan, tidak mendengarkan peringatan Bapak itu. Konon katanya, ketika kita melihat sosok ular di sana, kita tidak boleh langsung lari. Karena jika kita lari, sosok itu akan menampakkan dirinya.